Selamat sore teman-teman. Saat ini saya sedang berada di akomodasi saya di Singapura dan sedang dalam perjalanan menuju masjid. Karena untuk sholat maghrib di Singapura waktunya adalah jam 7 lewat. Jadi pada saat ini saya jam 7 kurang 10 ini saya sudah jalan biar saya bisa santai dulu, istirahat dulu kan, karena tadinya dari jalan dari tempat akomodasi saya menuju tempat sholat, jadi saya santai dulu ini itu jalan sekitar 10 menit lebih sebelum azan dikumandangkan. Dan sekarang saya siap-siap untuk berjalan ke tempat sholat yang dekat dengan akomodasi saya atau tempat tinggal saya di Jurong West Avenue. Dan kebetulan masjid yang dekat namanya Masjid Ma'aruf, itu dekat sekali dengan akomodasi saya. Mari saya akan tunjukkan jalan menuju Masjid Ma'aruf dari akomodasi saya atau tempat tinggal saya. Dan ini adalah perjalanan menuju masjid. Ini lurus ke sana adalah masjid. Dan di sana jual makanan. Sekarang dan di sana adalah ini akomodasi saya. Saya ada lantai 10 dan ini adalah pintu keluarnya. Pintu keluarnya mesti menggunakan sidik jari untuk keluarnya. Jadi bagus menurut saya, ketat. Keluarnya harus menggunakan sidik jari. Bagus menurut saya. Dan saya baru saja mendapat kabar kalau di tanggal 26 Agustus nanti saya sudah mulai masuk kelas. Tadinya saya disuruh masuk kelas besok hari, yaitu tanggal 21 ya. Tapi karena ternyata ada berbagai macam hal, ya dibilangnya bahwa pelajaran sudah lewat, jadi saya mengikuti di tanggal 26. Untuk saya sendiri tidak apa-apa mau di tanggal berapa, itu saja yang terlalu lama sekali. Tanggal 26 ini juga tidak begitu lama lagi. Yang penting saya dapat jadwal, ininya ya udah saya ngikuti aturan yang mesti diingat. Tanggal 26 saya nanti mulai masuk untuk belajar, dan nanti saya ada yang mesti saya urus lagi seperti student pass itu. Ya udah saya mengikuti saja nanti bagaimana beritanya. Saya mesti mengurus student pass ininya. Ini saya ngurusin saja. Dan tadi pada hari ini saya baru saja tanda tangan untuk mengurus student pass. Yang penting saya mengikuti saja dulu alurnya selama di sini, apa yang mesti dilakukan. Dan ini jalan menuju masjid. Kalau di sana ke tempat jalan lain lagi. Ini jalan menuju masjid. Dan inilah parkirannya. Dan sana adalah akomodasi saya di lantai 10 parkirannya. Nanti tempat belajar saya sini. Ini ada kantor, ada tempat belajarnya di lantai 2 atau 3 kalau nggak salah. Dan ini namanya. Nanti peraturannya, merokok didenda $500. Dan saat ini saatnya perjalanan menuju masjid. Sebenarnya saat ini saya belum mandi, tapi mau nggak mau saya harus ke masjid, karena kalau nanti mandi waktu saya akan lama lagi. Jadi lebih baik saya buru-buru untuk ke masjid gitu. Ya lihat sekali muka saya mungkin berminyak atau apa ya, yang penting saya mesti dulu lah, sholat dulu baru nanti untuk melakukan yang lain enak gitu. Dan menuju masjid tuh, sana ada parkir mobil. Ini jalan menuju masjid. Ini sebenarnya sudah jam 6 sore gitu, tapi masih ada terang. Ya, intinya selama di Singapura ini saya terus menjalankan apa yang harus saya jalankan. Ya, nanti saya jalankan saja ini. Dan ya itulah, saya mengirit uang gitu. Ya karena sebelumnya saya pernah kerja di luar dan saya mungkin agak sedikit terbiasa untuk mengatur keuangan. Jadi saya biasakan mulai dari sekarang lagi untuk mengatur keuangan. Meskipun
kadang-kadang saya sering juga saya boros juga. Borosnya dalam arti misalkan setelah pulang dari mana gitu, saya mampir ke supermarket, saya beli minuman atau makanan yang murah-murah. Itulah kebijakan saya. Tapi ya bagaimanapun yang terjadi, ya saya mencoba untuk mengatur keuangan yang saya dapat dan yang saya punya pada saat ini. Karena untuk di Singapura ini yang utamanya saya mesti bertahan 3 bulan. 3 bulan ini. Selanjutnya sebenarnya bukan 3 bulan aja, selanjutnya mesti bertahan juga. Tapi di 3 bulan ini saya mesti pintar-pintar sekali mengatur keuangan dan membeli barang-barang yang benar-benar saya butuhkan. Karena kalau tidak, ia mengalami kerugian saya sendiri. Jadi dan bagaimanapun saya juga berusaha yang lain, apakah dimana saya mengembangkan channel YouTube saya agar lebih berkembang lebih baik lagi, karena ini utama saya. Jadi selama saya di Singapura, saya suka membuat video antara 1 sampai 2 kali, itulah untuk mengembangkan channel saya. Ya alhamdulillah sekarang subscriber saya sudah mencapai 2035 lebih ini ya subscribernya. Ya itu saya senang, terima kasih yang sudah mau subscribe channel saya, itu saya senang sekali. Saya perlihatkan jalan menuju masjid. Ini jalan menuju masjid nih. Ini setelah jam 6 ya. Saya masih menunggu untuk menyeberang. Masjid ada di sana, itu yang saya ini sekarang. Untuk menyeberang ini saya menunggu. Menyeberang ini kalau mobil sudah sedikit baru saya menyeberang. Saya siap-siap untuk menyeberang karena mobil sudah tidak ada. Saatnya untuk menyeberang. Ya setiap hari ya Allah saya ke masjidnya. Ya karena saya suka di situ, itu masjidnya enak untuk sholat dan ada makanan juga. Gitu. Ada makanan tiap hari, ada makanan. Ya meskipun kadang-kadang tidak ada makanan. Cuman pas ketika sholat isya biasanya di hidangan itu minumannya kopi. Biasanya saya tidak ngambil kopi karena nanti memang dari dokter sarankan untuk tidak meminum kopi. Jadi saya tidak meminum kopi. Mungkin saya kalau ada makanan saya ambil makanan saya. Intinya kopi saya tidak minum kopi. Hanya minum air teh atau saya tidak mau minuman gitu. Tidak minum ketika masuk ke sholat isya. Saya mulai menyeberang karena mobil masih banyak, siap-siap menyeberang. Ini mobil yang dari arah sana. Lihat mobil sudah tidak ada, saat untuk menyeberang. Dan ini menuju ke masjid. Sana lurus ada perapatan. Menuju ke masjid. Walk ahead. Karena menuju masjid. Udah tadi saya diklaksonin karena saya menghalangi sepeda. Saya minggir. Ya selama saya tidak melakukan kegiatan, ya saya rajin membuat vlog ini. Masuk ke YouTube. Karena saya nanti masih tanggal 26, jadi masih ada waktu saya untuk jalan-jalan, membuat vlog. Jadi itu waktu saya gunakan buat vlog. Gitu. Dengan harapan dari vlog ini bisa menghasilkan uang dan uang itu bermanfaat buat saya maupun orang lain. Jadi selama saya tidak ada kerjaan, saya melakukan hal yang positif ya, seperti membuat vlog ini. Saya buat ininya sehari minimal 1 saya buat. Kadang-kadang 2. Mungkin bisa saya coba lagi 3, tapi ntar dulu gitu. Ini. Yang penting saya buat yang apa adanya dulu. Bisa 1 bagus, 2 lebih bagus lagi, 3 nanti saya lihat lagi. Kalau ada objek yang bagus saya akan buat yang bagus lagi. Ya. Intinya saya terus gunakan waktunya untuk membuat video. Selama saya tidak ada kegiatan, karena kegiatan saya nanti masih di tanggal 26. Di tanggal 26 juga saya coba belajar. Hanya seminggu, sehari cuma 3 jam. Hanya 3 jam. Saya bertabrak sepeda. Hanya 3 jam, jadi banyak waktu luang juga. Jalan ya, patokannya untuk jalan lurus, jalannya ada Jurong Island, Jurong West Avenue, Jurong Islandnya, lurus semuanya. Ya yang saya suka dari Singapura adalah masih banyak sekali yang menggunakan bahasa Melayu, gitu. Dan hati-hati kalau misalkan kita ada apa-apa, ada sesuatu yang apa rahasia macam-macam. Masih banyak orang yang ngerti itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini gitu. Ya itu yang saya suka itu. Karena ya begitu juga dengan orang Indonesia mengerti bahasa Melayu, karena ya tidak jauh beda menurut saya sih ya. Paling ada selang-selingnya, selang-seling bahasa Inggris. Itu saya sih. Tapi ya selang-selingan banyak bahasa Melayu.
saya senang sekali kalau yang menggunakan bahasa Melayu itu murni menggunakan bahasa Melayu. Itu yang saya suka. Itu saya yang suka itu menggunakan murni bahasa Melayu. Dibanding dicampur Melayu atau dicampur Melayu atau ke Inggris, saya lebih suka yang murni. Dan wajah-wajahnya juga banyak yang ya gitu. Kadang-kadang saya salah gitu. Orang Malaysia saya tanya orang Indonesia. Saya nanya apakah orang Indonesia, bukan. Itu salah, atau ternyata warga negara lain gitu. Saya masuk sekolah ini ya karena kegiatan saya masih banyak, jadi saya banyak ya datang sini. Enak, ada makanan juga, masjidnya enak untuk sholat, airnya juga itu enak, bagus, ada sistem wudhunya macam-macam dan nah, di bagian ada makanan. Ini teman saya Arbi dan Rahmat yang selama ini ya suka ke masjid. Nah, mungkin bukan suka, tapi kewajiban. Benar, kewajiban. Dan untuk Mas Rahmat sendiri bagaimana selama di sini ini? Selama di sini orang-orangnya pada welcome ya. Ya alhamdulillah di sini kita dekat sama masjid, terus apalagi orang-orang yang pada welcome, jadi kayak berasa negeri sendiri lah. Jadi nggak perlu canggung kayak gitu. Kalau dari Arbi gimana? Ya emang sih kalau di kira saya sih emang kalau ada dari keturunan dari Nusantara emang orang-orangnya care, ya nggak beda-bedain lah. Di sini kita sama-sama orang Muslim yang di sini. Jadi walaupun dari negara mana kita datang ke sini ya sama, kita tujuannya untuk ibadah, bukan kamu dari sini enggak. Mereka humble lah, intinya humble. Nah, untuk Mas Rahmat dan Arbi selama mengenal saya gimana, mungkin ada sifat yang tidak disukain atau bagaimana ya gitu ya. Gimana penanggapannya? Kalau buat waktu dalam jangka waktu yang kayak gini sih kita masih belum tahu ya. Ya pokoknya selama ini kita masih ya kita nikmatin aja lah ya. Abangnya baik aja. pokoknya. Sama Arbi dan Rahmat baik juga. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalin baik ya, jangan sampai ada masalah apakah nanti istilahnya slack atau apa ya. Mudah-mudahan ya, hindarin ya, mudah-mudahan terus berjalan gitu. Karena di sini kita sama-sama berjuang. Sama-sama tujuan. Iya. Oke, saya sudahin dulu ngobrol-ngobrol sama Arbi dan Rahmat nih ya. Ya, makasih Arbi sama Rahmat. Ya, sama-sama. Kita diwawancara dengan ngobrol-ngobrol sama teman saya Arbi dan Rahmat. Ya di sini banyak ada makanan. Biasanya makanan itu setelah memasuki sholat asar dan maghrib ada makanannya. Kalau Isya yang saya ceritakan tadi biasanya ada minuman kopi. Saya tidak minum kopi karena saya menghindari kopi untuk saya sendiri. Saya lebih suka Thai tea, teh gitu, air putih ya gitu. Saya kalau kopi saya rada menghindarkan. Dan itu ya ini tadi makanan saya lebih suka kalau di Dangan nasi gitu. Makanan yang makanan dari Indonesia, ke Malaysia, pokoknya yang nggak jauh makanan dari rasanya Indonesia, itu yang saya suka gitu. Ya karena sebentar lagi mau maghrib, maka mungkin saya akhiri dulu. Nanti saya lihatkan pemandangan di sekitarnya. Ini sekitar masjid. Ini masjidnya. Ini gitu. Ya kadang-kadang ada warga negara India juga. Warga negara India gitu. Ya mungkin ya itu saya lihat ya masih menggunakan bahasa India. Jadi karena mungkin di Singapura ini masih menggunakan bahasa Melayu, jadi dia mesti mencoba mempelajari bahasa Melayu juga dari orang India ini. Sedangkan ya saya lihat ya alhamdulillah ini dari Indonesia kalau dengan menggunakan bahasa Melayu akan amat mudah sekali untuk beradaptasi. Jadi itu yang saya suka gitu. Ya karena bahasa Melayu dan bahasa Indonesia nggak jauh beda gitu, meskipun ada kata-katanya yang beda,
yang mudah sekali dipelajari. Ya, mungkin saya sekian dulu, sampai bertemu lagi. Ya, selamat menonton vlog saya, mudah-mudahan berguna untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih.